Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini dalam ibadah Minggu pagi kali ini ada yang berbeda. Karena pagi ini kita mau sama-sama merayakan perayaan Natal gabungan GBI Cibunar Hikmah. Dan kita mau sama-sama merayakan Natal pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang datang dengan membawa kerinduan untuk menaikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, melawat setiap kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Pagi ini kami datang menghampiri tata-Mu ya Kudus ya Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, jemaat GBI Cibunar dan Hikmah datang menghadap tata-Mu ya Kudus. Pagi ini Tuhan kami mau sama-sama merayakan perayaan Natal, di mana kami kembali mengingat bagaimana Engkau Tuhan, Bapa di sorga, mengaruniakan anaknya ya tunggal Yesus Kristus untuk lahir di muka bumi. Firman yang telah menjadi manusia, datang di tengah-tengah kami untuk membawa keselamatan buat setiap kami. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Bertahtalah di atas segala pujian kami pada saat pagi hari ini. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui pujian, penyembahan dan ibadah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengeluarkan suara kami, apa yang ada pada kami, kerinduan kami. Untuk meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Hadirlah buat setiap kami, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami datang membawa kerinduan kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah, ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan Raja kami, Sang Juru Selamat kami. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan mulia, mulia. Mulia, sembah, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, mulia. Agung kerajaannya dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sama-sama kita mau katakan mulia, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Hanya bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dia yang datang dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita mau katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan.
dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, 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 mulia. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir dimuliakan jadi Raja. Engkau yang datang dari surga untuk kami umat-Mu. Biarlah sama ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, Raja dalam kehidupan kami. Amin. Sama-sama kita sekali lagi katakan, mulia, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Hanya bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk umatnya, dari surga datang untuk sedap. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin, amin. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Sambil mengangkat tanganmu katakan, dipuji, 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 ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, 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 mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja. Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan.
setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji, ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Agunglah kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih yang Kau sudah nyatakan buat setiap kami. Biar sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami bawa hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dan biarlah hidup kami hanya mau belajar untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah, sembah Raja mulia. Dia telah lahir jadi raja, jadi raja, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Segala hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja, sembah Raja. Dia yang telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi raja. Dia telah lahir, dimuliakan jadi raja. Dia telah lahir, dimuliakan jadi. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan jadi raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita mau tunjukkan sukacita kita. Mari kita sambut Sang Raja pada pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tunjukkan sukacitamu, semangatmu ketika engkau bertepuk tangan memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau sambut Sang Raja. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia.
jemaat Tuhan. Katakan, mari kita sambut Sang Raja lebih lagi. Sama-sama ya, kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Tuhan di tempat ini. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sekarang biar musik memuji Tuhan. Amin. Siap-siap ya jemaat Tuhan, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Katakan puji Hosana untuk Tuhan. Sama-sama katakan, yo. Puji Hosana, yo. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, oh. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, mulialah nama Tuhan. Dia yang telah lahir bagi setiap kita. Kita naikkan pujian ini, Dia telah lahir untuk kami. Ya. Kalau ada yang mau goyang badannya, boleh goyang buat Tuhan ya. Sama-sama jemaat Tuhan, kita mengatakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama dengan iman katakan, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus
sekali lagi memuji Tuhan ya. Yang mau badannya silakan. Bergoyanglah buat Tuhan, menariklah buat Tuhan. Sama-sama kita mulai dari awal lagi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi kita katakan, yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa dulu jemaat di tempat ini. Apa kabar saudaraku semua? Nggak kompak ya. Apa kabar saudaraku semua? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Semua sehat, yang sehat angkat tanganmu. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Yang di belakang goyang dong. Depan juga goyang, ayo.
tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara jemaat di tempat ini semuanya bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang telah lahir bagi kita. Tuhan yang dimuliakan jadi raja bagi kita. Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Buat kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan pada hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami sehat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepanjang tahun ini Engkau memeliharakan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan melewati masa pandemik ini Tuhan. Walaupun masa ini belum berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu.
setiap jalan. Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami boleh merayakan satu kasih yang luar biasa daripada Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersuka cita Bapa. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan berkaryalah terus Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami merindukannya. Biarlah Tuhan sukacitamu penuh atas kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit bahkan Tuhan sembuhkan. Dan kami Tuhan rindu untuk dipuaskan oleh firman-Mu. Terobosi kami, berkati kami dengan kuasa firman-Mu ya Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati kami dan urapi hamba-Mu dengan otoritas wibawa daripada kerajaan-Mu ya Bapa. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya shalom, luar biasa. Ya terima kasih buat Om yang udah mengundang saya. Ini pakai mic begini jadi kayak pidato kenegaraan nih. Ya, tapi jadi nggak bisa nakal, nggak bisa muter-muter, harus di sini terus dipantek. Oke. Shalom semuanya. Ya puji Tuhan ketemu Om sehat, luar biasa. Ya Om ini apa ya, ayah yang luar biasa ya gitu ya. Penuh kelembutan. Jadi dikangenin, emang ngangenin terus sama Om. Bersyukur sama Tuhan bisa kenal Om. Di sini juga ada kakak saya Kanengah. Terima kasih. Ya, dua orang yang penuh kasih nih. Kanengah juga luar biasa ya. Kanengah ini orang yang pertama kali membawa saya ke gereja di Jakarta. Saya ingat sekali ketika Kanengah jemput saya. Jadi dia diminta tolong sama kakak saya, almarhum Pendeta Silas. Mungkin minta tolong untuk jemput saya, ada adiknya dari Lampung mau ke gereja gitu. Kakak saya wanti-wanti untuk saya ke gereja karena saya nakal. Saya atlet silat dan saya suka berkelahi gitu, jadi wanti-wanti. Jadi Kanengah jemput saya, begitu jemput saya dia kaget. Masih pakai motor GP ya Kanengah ya, Suzuki GP. Kanengah, saya pikir anak kecil, udah gede kamu ya katanya gitu, lebih gede dari dia. Enggak, saya lupakan. Oke. Hari ini saya akan sharing sayang mati di situ, tapi di sini ada ya? Ada ya, oke. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, ada beberapa makna yang akan kita pelajari, ada 3 makna. Ada banyak makna yang kita pelajari tentang firman itu telah menjadi manusia, tapi hari ini kita belajar cukup 3 aja, sama-sama belajar. Ya. Terambil dari Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, lewat nats ini kita akan belajar tentang 3 hal, makna daripada kehadiran Tuhan ke dunia. Ya, firman yang telah menjadi manusia, atau Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Yang pertama adalah, maknanya yang pertama, tentang firman telah menjadi manusia itu adalah bahwa ini bicara tentang kerendahan, tentang kasih. Ya, yang kedua tentang kerendahan hati, dan yang ketiga tentang penebusan. Ya. Nah, latar belakang dari nats ini adalah, ya, penulis Injil ini adalah tentu Yohanes, dan Rasul Yohanes mau menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan dia adalah Mesias. Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dia Yahweh, dia Elohim, dia yang berkuasa.
Dia yang ada dengan sendirinya. Nah, kurang lebih begitu maknanya. Ya, kalau kita lihatin di pasal yang pertama itu pendahuluan. Jadi kalau buku itu punya pendahuluannya dan setiap kitab itu punya pendahuluannya. Nah, Injil Yohanes ini juga punya pendahuluannya. Pendahuluannya di pasal yang pertama ini. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, ya diperkenalkan dan dijadi manusia. Nah, itu latar belakangnya. Ya, lalu kalau kita lihat di pasal ayat yang 19, pasal yang pertama, itu nanti ada utusan orang-orang Yahudi dari Bait Allah, ya, ada rombongan utusan menanyai Yohanes Pembaptis. Ya, apakah kamu Mesias? Katanya begitu. Kenapa Yohanes Pembaptis ditanyakan kenapa kamu Mesias? Pasti ada latar belakangnya. Ya, nah Alkitab itu tokoh utamanya Yesus. Ya, ada sekarang lagi viral nih film Spider-Man. Tokoh utamanya Spider-Man, bukannya Tony Stark. Ya, bukannya si Iron Man, tapi Spider-Man-nya, betul? Laba-laba merahnya, betul? Ya, jadi yang lain cuma pelengkap aja. Nah, Alkitab tokoh utamanya adalah Yesus. Tokoh utamanya Yesus. Ya, tentu sumber yang diceritakan tentang Yesus itu pasti jauh lebih banyak daripada yang lain, hanya pelengkap aja, yang lain jadi pelengkap, termasuk Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis ini pasti fenomenal. Kalau kita baca baik-baik, ya, kenapa sampai ditanyain begitu? Pasti Yohanes Pembaptis punya ciri-ciri atau punya karunia pelayanan yang sangat luar biasa seperti Mesias. Setuju nggak gitu? Kenapa ditanyain loh? Kamu Musa ya? Kamu Mesias ya? Kalau kamu bukan Mesias, kamu Elia ya? Dia bilang bukan saya. Saya hanya orang yang berteriak-teriak aja, membuka jalan bagi dia. Tapi dia yang akan datang itu, saya membuka tali kasutnya pun gak layak. Karena dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, katanya gitu. Siapa dia? Yang diperdengarkan itu adalah Yesus. Itu latar belakangnya, ya, dari nas ini. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, ya, makna daripada firman yang menjadi manusia adalah ini, ya, adalah bicara tentang kasih. Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, jadi kasih, oleh karena kasih, motivasinya karena kasih, maka Yesus, ya, firman itu menjadi manusia. Karena kasih kepada kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, maka Allah yang Tuhan yang penuh kasih itu merencanakan keselamatan bagi manusia. Ya, di Kejadian. Merencanakan. Lalu kalau kita lihat di sepanjang sejarah daripada Alkitab, ada benang merahnya. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia memberontak sama Tuhan, Tuhan ngirim malaikatnya. Tuhan mengirim nabi-nabinya. Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk apa? Untuk mengembalikan manusia untuk selalu dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ini hal yang penting. Dan Yesus datang ke dunia, misi utamanya adalah menyelamatkan manusia. Ya, oleh karena kasihnya. Ya, jadi yang pertama adalah kasih, dan bicara Natal adalah bicara tentang memberi. Setuju teman-teman semua? Ya, bicara Natal bicara memberi. Ya, giving the best. Natal tuh giving the best. Kenapa? Bapa di surga mengaruniakan anaknya bagi kita. Ada satu cerita saya baca, ini kisah nyata, ya, di abad 17 atau 18 begitu. Ada misionaris dari Amerika, dia suka berpergian ke negara-negara lain dan jauh berpergian ke negara lain. Saya lupain satu negara mungkin Irlandia begitu. Dia datang ke negara situ, dia punya sahabat di situ dan sahabatnya tidak punya anak. Ya, sahabatnya nggak punya anak. Lalu pendeta di situ. Pendeta ini bilang begini ke pendeta yang misionaris ini, dia bilang, "Bapak, kita kan sahabatan. Kamu percaya nggak kalau anak kamu saya rawat?" "Oh, percaya dong, sangat percaya. Kamu hamba Tuhan, kamu sahabat karib saya pasti setia. Kamu pasti luar biasa, kamu pasti akan merawat anak saya dengan baik. Kalau gitu boleh nggak? Kamu kan punya anak 4, boleh nggak 1 titip ke saya rawat, karena saya nggak punya anak. Biar saya punya sahabat, saya punya teman, nanti juga bisa jadi membawa sukacita bagi keluarga saya, bagi saya dan istri saya. Nanti kalau tua, saya juga punya
Ada orang yang bisa memperhatikan saya, merawat saya. Oh, dengan sukacita, dengan sukacita. Nanti saya bilang sama istri saya. Singkat cerita, dia harus pulang ke Amerika dan itu perjalanannya bisa 2 minggu. Ya, dia sampai Amerika, dia pulang, lalu lagi berbaring sama istrinya, dia bilang, "Ma, itu loh sahabat kita. Itu dia mau merawat anak kita." Ya, minta anaknya gitu loh, mau diangkat, mau dipungut lah kalau zaman dulu gitu ngomongnya kan. Mau diadopsi gitu. Boleh enggak? Oh boleh Pak, boleh. Kasihan, kasih aja. Kita mau kasih yang mana ya? Aduh, yang mana ya? Yang paling besar itu mirip papa saya. Papa saya udah enggak ada mah, Pak. Jadi kalau saya lihat anak itu, saya ingat papa saya. Sifatnya, bercandaannya percis papa saya. Jangan ya. Karena saya begitu mencintai papa saya rindu papa saya, jadi lihat dia, itu penghiburan buat saya, kata istrinya. Oke. Yang kedua mah, yang kedua mirip papa banget. Papa kan suka pergi-pergi. Iya ya. Kalau papa lagi pergi, ya penghiburan aku lihat dia. Yang nomor tiga mirip mama saya, kata papanya, kata suaminya. Yang nomor empat mirip kamu mah. Jadi gimana? Aduh, gak dikasih akhirnya. Bayangin loh ya, untuk dirawat aja gak dikasih. Tapi Bapak menyerahkan Yesus bagi kita, bukan untuk dirawat, tapi untuk dirajam dan dibunuh. Jadi kekasih Tuhan, bicara kekristenan adalah bicara memberi. Bukan sebatas kasihnya, bukan sebatas pisang goreng, tapi sebatas nyawa. Saya mulai praktekkan di gereja, gak favorit, karena gereja, rata-rata datang orang ke gereja bukan cari kebenaran tapi cari berkat. Kalau cari kebenaran seperti itu. Saya mulai membangun. Ya, kalau memberi itu yang lumayan gitu kalau memberi. Ya, kalau ada yang sakit kasihnya lumayan, harus tolong yang lumayan. Ada yang kedukaan meninggal, kita kasihnya juga lumayan juga. Tolong semaksimal mungkin. Nggak ada kerjaan, nggak punya uang, kita benar-benar perhatikan. Ya, cuman spirit ini akhirnya bagi beberapa jemaat jadi aji mumpung. Maksud saya harus dipraktekkan, saya ajarkan, tapi juga enggak. Tapi hari ini kita mau belajar. Ya, kita mau teladani bahwa Natal itu bicara tentang kasih. Kasih itu giving the best. Amin. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Ketika istri saya dipanggil Tuhan, saya 1 tahun nangis. Hampir tidak ada hari tanpa saya menangis. Tidak ada hari tanpa saya menangis. Saya menangis terus, saya menangis terus. Saya menangis terus. Saya menangis terus. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Gitu. Tapi saya belajar dari Ayub. Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Ayub kehilangan apa? 10 anaknya. Ayub kehilangan istrinya pergi tinggalin dia. Dan Ayub sakit, Ayub bangkrut. Tapi Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Oh, saya diberkatin sekali. Lalu saya diberkatin lagi dengan kisah dari Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham ya diminta Ishak anaknya sama Tuhan. Lalu Bapak Abraham tuh gak banyak cincang loh. Ishak itu akan disembelih, dipotong loh, mau dibakar loh. Betul gak? Ceritanya begitu kan? Saya dari kecil tuh gak ngerti cerita itu. Gak ngerti, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa ganjelan di hati saya. Tuhan kejam banget. Kekristenan bukannya kan kita, kekristenan itu kan bukannya begini. Ya, Tuhan Yesus itu seperti Santa Claus yang bawa keranjang, punya kereta, ya kantongnya, bawa kantong isinya berkat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang butuh coklat dikasih coklat, betul nggak? Yang nggak punya kerjaan dikasih kerjaan, yang perlu naik pangkat, yang tokonya sepi jadi rame. Yang nggak punya jodoh jadi punya jodoh, yang nggak punya anak jadi punya anak. Minta aja semuanya sama Tuhan, sama Sinterklas, sama Santa Claus, dapat semua. Begitu kan bicara kekristenan. Tapi kok begitu? Kok Tuhan yang meminta, Tuhan nuntut itu loh. Lalu saya belajar di Abraham, saya nangis. Ya, Abraham kasih. Saya dulu berpikir bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Ya, kata Paulus di Roma, bapak orang beriman. Julukannya bapak orang beriman. Saya pikir karena apa? Karena dia percaya loh. Sekalipun raham Sarah sudah kering,
Dan dia sudah sangat tua. Sekalipun dia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga kepada Tuhan. Malah dia menguatkan hati untuk percaya. Maka Abraham dapat Ishak. Yang disebut tertawa itu. Saya pikir, wow, imannya keren banget. Karena iman itu mencipta. Iman itu mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya pikir iman seperti itu. Ternyata iman itu luas. Iman itu, ya arti daripada iman adalah mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan selalu memandang bahwa seluruh perbuatan Tuhan itu adalah baik adanya. Jadi waktu Abraham menyerahkan Ishak kepada Tuhan, saya baru mengerti inilah iman yang sejati. Saya punya kenalan, punya anak 2, anak sulungnya meninggal dunia. Lalu dia mulai ada kepahitan walaupun dia nggak ngaku. Mulai malas ke gereja dan tidak mau ke gereja. Dari yang ibadahnya rajin, bikin doa di rumah hampir tiap malam, langsung tidak ada lagi. Kenapa? Dia kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya anak dan diambil, katanya seperti itu. Bicara kekristenan adalah bicara memberi. Bicara Natal adalah bicara memberi. Katakan amin yang ngerti. Berat ya? Aduh, mau denger yang enak-enak, kok dengernya berat-berat begini ya. Tapi ya kabar Natal ya begitu. Yang kedua, ya jadi kasih Bapak Saudara. Jadi kita harus bisa mengasihi. Implikasinya apa? Kita harus bisa mengasihi. Amin. Ya orang-orang yang ada dekat kita harus kasihi. Kita harus kasih. Maksimal kasih. Ya mengasihi Om, seperti Om mengasihi kita. Ya saya nggak meragukan Om mengasihi jemaat luar biasa. Saya jadi kasih sama dia. Ya tante, Om jauh, tapi perhatiin saya. Ya kalau kalian dekat pasti diperhatiin. Ya, Kak Nengah juga luar biasa. Kak Nengah itu orang yang gini loh, ada di kala duka, luar biasa. Mirip saya juga gitu orangnya. Kalau orang kaya senang saya nggak gitu deket-deket, naluri aja. Tapi kalau orang susah saya mau deket-deket, gitu. Ya, tapi Kak Nengah luar biasa. Waktu istri saya sakit, begitu mulai parah, ya hampir tiap minggu dia selalu datang. Padahal udah lama nggak ketemu, udah puluhan tahun nggak ketemu, dan udah nggak dekat lagi. Tapi datang terus, memberi kekuatan bagi kita. Ya, kasih itu bicara memberi. Amin. Memberi yang terbaik. Natal memberi yang terbaik. Ya, gereja pasti memberi yang terbaik. Bikin goodie bag, bikin apa, memberi yang terbaik. Tapi kalian juga harus memberi yang terbaik. Amin. Ya. Kita boro-boro memberi yang terbaik nih. Gara-gara pandemi, orang udah malas ke gereja. Udah kebiasaan. Yang kedua, bicara tentang kerendahan hati. Ya. Tuhan menjadi manusia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dunia. Nah, teman-teman, bicara kekristenan bukan bicara kita semakin hari karir kita di gereja semakin naik, bukan. Ya, dari mulai jemaat biasa, lalu naik jadi bawa kantong kolektor, lalu naik jadi ketua komsel misalnya begitu, lalu jadi singer, lalu mulai jadi WL, atau jadi pemain musik dan lain-lain, jadi pemberita firman, bukan. Tapi bicara kekristenan adalah semakin hari semakin serupa Kristus. Amin. Prestasi kita diukur adalah dengan semakin hari semakin serupa Kristus. Karena kesempurnaan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bukan semakin hari pandai menyanyi, bukan. Semakin pandai bermain drama, bukan. Semakin pandai berkorban, enggak. Tapi semakin hari kita semakin mirip Yesus dalam hal karakter, dalam kasihnya, dalam kerendahan hatinya. Amin. Makanya aneh ya, kalau lihat hamba Tuhan orang Kristen, semakin besar gerejanya, semakin sombong deh. Aneh juga. Perhatiin ya, kalau kita kenalan gitu. Kamu Kristen ya? Iya aku Kristen. Kamu Kristen juga? Iya. Kamu gereja di mana? Aku mau Cibunar. Ngomongnya rendah, ngomongnya gitu langsung Cibunar gitu. Langsung nunduk. Aku mau Cibunar gitu. Karena jemaatnya ya cuma 100 gitu. Coba. Kalau kamu gerejanya mana? Aku mah gereja di mall, jemaatnya puluhan ribu. Aku di sana gitu, langsung angkat kepalanya. Betul nggak? Ya kan? Perhatiin. Semakin hari kita harus semakin rendah hati seperti Yesus. Amin. Oh raja di atas segala raja mau jadi manusia loh, menderita sengsara bagi kita. Demikian kita dalam melayani. Amin. Anak-anak naik-naik tangga berusaha benerin itu. Ya. Padahal dari kemarin udah mempersiapkan pastinya.
tapi terus bekerja. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Amin. Harus rendah hati. Harus rendah hati. Kemarin saya dapat link, ya apa benar apa enggak tahu gitu. Dapat link video tentang Pastor Rick Warren. Ya. Rick Warren itu waktu dia tulis buku yang Purpose Driven Life, itu sukses. Itu tangga nomor 1 di Amerika. Beberapa minggu, beberapa bulan, terus di atas terus. Dan itu buku dicetak ke seluruh dunia. Ratusan juta eksemplar itu. Fee-nya dia bilang, fee-nya dia menurut dia, fee-nya itu bisa beli jet pribadi, bisa hidup mewah. Ketika dia mulai dapat income yang gede begitu, apa yang dilakukan? Uangnya dia sumbangin, dan gaji dari gereja mulai nggak diambil, karena dia mulai dapat itu kan, royalti dari bukunya dia. Dia ganti rumah? Enggak. Rumahnya tetap di rumah yang sama, mobilnya tetap mobil yang sama, mobil Ford tua. Celananya cuma 2, saya celananya banyak. Saya celananya 1000 ada. Karena dagang celana sih. Tapi celana saya banyak. Ya, maksudnya celana yang pribadi banyak saya. Saya bisa ada 30-40 kali celana saya. Karena suka. Rick Warren enggak, kemejanya juga sedikit sekali, jasnya juga sedikit sekali. Padahal dia adalah sekarang jadi pendeta kepresidenan di Amerika. Itu tetap sederhana. Mobilnya mobil tua, luar biasa. Saya juga mobil tua, bukan karena rendah hati, karena nggak mampu beli. Iya, kedagingannya masih kuat ya, tapi pengen belajar terus rendah hati. Tapi sejujurnya saya udah nggak pengen kaya. Saya udah lumayan lah, saya nggak pengen kaya. Saya juga berbagi hidup saya berbagi. Ya berbagi, ada orang yang nggak bisa sekolah, saya sekolahin, bantu. Ya, kekristenan bukan harus jago di atas mimbar, tapi kita harus jago dalam kehidupan. Amin. Kita harus lebih jago dalam kehidupan daripada jago di atas mimbar. Ya, pertandingan kita sesungguhnya adalah di luar sana, bukan di dalam sini. Setuju? Ya, jadi gitu, mulai berbagi. Nah, karyawan saya di rumah, saya sekarang punya karyawan ada 3 orang. Itulah jemaat saya yang utama, saya layanin mereka, saya pastikan kesejahteraan mereka. Saya punya adik angkat, saya perhatiin juga kesejahteraannya, anak-anaknya sekolah saya perhatiin juga. Pakaiannya saya perhatiin, ada berapa jemaat juga saya perhatiin, saya berbagi. Makanya waktu pas pandemik ini kan bikin krisis moneter kan. Begitu pandemik 3 bulan, 4 bulan saya udah gak punya uang. Saya punya tabungan ratusan juta lumayan, habis. Saya kan khotbah kemana-mana, diundang kemana-mana, istri saya udah gak ada kan, udah gak perlu biaya gede kan. Nah saya sendiri kan juga bukan orang yang mewah-mewah hidupnya, jadi saya punya tabungan lumayan banyak, tapi langsung habis, karena buat bantu-bantu anak rohani saya. Akhirnya saya gak punya uang, itulah riwayat saya, kenapa gak jembreng gitu. Ya saya dagang baju, nge-live itu gitu riwayatnya, gak punya uang lagi, benar-benar gak punya uang. Ya buat bayar anak sekolah aja gak punya uang. Oke, nah saya sekarang senang bisa berbagi. Ya, bisa penginjilan lagi, bisa misi lagi dari rumah, bantu-bantu walaupun nggak bisa sampai ke sana. Oke, yang ketiga. Jadi makna tentang firman menjadi manusia, yang pertama tentang kasih, yang kedua kerendahan hati. Jadi harus rendah hati, ya karena dia Tuhan pencipta langit bumi jadi manusia. Ya, kita bilang Pak Jokowi rendah hati, setuju nggak? Sepatunya sepatu lokal, betul ya? Bajunya cuma 120.000, 200.000 gitu. Mana ada presiden pakai baju begitu, ya, gitu. Terus apa gitu ya? Pokoknya dia sederhana sekali hidupnya. Dia rendah hati kita sebut. Ya kemana-mana pakai baju putih, gulung-gulung gitu aja udah. Ya rendah hati sekali. Kita sebut rendah hati. Tapi Tuhan Yesus jauh rendah hati. Amin. Dia pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Oleh karena itu hari ini yang sombong mesti bertobat ya. Yang ketiga, makna tentang anak manusia yang terpenting adalah tentang penebusan. Ini misinya. Ya, ini misinya. Nah, saya akan agak sedikit di sini tentang makna penebusan ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaan sendiri yang rajin
berbuat baik. Ya, Titus 2 ayat 14. Nah teman-teman, menurut Donald Guthrie, dalam bukunya Teologi Perjanjian Baru, ya, jilid 3 dan 4, jadi 1 itu jilid 3 dan 4, ada 3 makna tebus dalam bahasa Yunani. Kalau kita kan, Yesus penebus, Yesus penebus, Yesus penebus, udah selesai penebus. Tapi dalam literatur, dalam Alkitab bahasa Yunani, itu ada 3 makna. Ya, yang pertama, kata tebus itu ada kata lutron di situ. Ya, lutron itu muncul di Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, muncul kata lutron. Lutron itu artinya adalah begini. Ya, seorang budak yang dibebaskan, ya, ditebus. Seorang budak menekankan keadaan seorang budak tawanan yang dimerdekakan. Itu lutron. Itu kata tebus. Jadi firman jadi manusia itu tujuannya itu. Ya, kita ini tawanan dosa. Kita tawanan dosa. Enggak ada manusia yang enggak berdosa. Enggak ada. Firman Tuhan bilang enggak ada manusia yang enggak berdosa. Semua manusia berdosa. Saya pernah protes. Dulu waktu di kelas saya protes sama Pak Era, saya debat. Ada kali om orang enggak berdosa, masa sih enggak ada? Enggak ada nak, dia bilang gitu. Contoh nak, kata gerejamu. Saya mau tanya gerejamu pakai isi worship asli apa enggak, kata gitu. Oh iya, bajakan. Itu pencurian nak. Itu mencuri. Mencuri hak cipta orang. Oh iya, dosa berjamaah satu gereja. Gitu kan. Nah, kamu suka nonton video, DVD? Ya dulu belum ada DVD ya. Masih laserdisc gitu ya. Kamu, oh sorry, DVD, udah DVD. Ada DVD lah. Kamu kalau beli kaset-kasetnya, kaset ori, apa kaset yang bajakan? Coba, kalian punya DVD di rumah, banyakkan yang asli apa yang bajakan? Hah? Pakai Sportivo aja gratisan ya kan? Ya gak? Walaupun diomongin terus bodoh amat lah gitu ya, bodoh amat gitu kan. Ya kalau itu masih halal. Ya kan? Ketika JPCC bilang kalau kalian nyanyikan lagu-lagunya dan kalian expose, kalian dikenain royalti, ribut. Padahal itu sah loh. Itu kan hak cipta. Kalau kita nyanyiin dalam gereja nggak apa-apa. Tapi kalau kita publikasi untuk kepentingan kita, mau expose gereja kita harus bayar. Cengli dong. Tapi kan kita marah. Berarti kan kita punya sifat dosa. Betul? Berzina. Oh saya nggak pernah berzina. Tapi firman Tuhan bilang, kalau timbul di hati kamu udah berzina loh. Buset, baru timbul loh. Belum praktek loh. Baru timbul aja gitu, udah berzina. Jadi nggak ada. Ya, kita semua adalah tawanan dosa. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Nggak ada. Kecuali melalui Yesus. Makanya Yesus harus hadir. Jadi, gini Kak. Kok jadi kakak ya? Gara-gara nge-live terus nih. Gini Bapak Ibu Saudara. Jadi pendeta lah ya, jangan jadi pedagang. Habis seminggu 5 kali jadi pedagang. Begini. Ya. Manusia itu harus ditebus dengan manusia. Upah dosa adalah maut. Gigi ganti gigi katanya. Betul? Gigi ganti gigi. Darah ganti darah, betul nggak? Nyawa ganti nyawa. Jadi dengan perbuatan baik kita nggak bisa selamat. Dengan perbuatan baik kita melakukan pelayanan sosial, itu nggak bikin kita selamat. Bangun gereja nggak bikin selamat. Tapi yang bikin selamat adalah ketika ada satu pribadi yang tidak bercacat celah yang mati ganti kita. Menebus kita. Jelas. Saya umpamakan begini. Kristo anak saya, Christopher, misalnya dia meninggal dunia dan masuk neraka, duluan dia. Kan kalau kasih orang tua mah sepanjang jalan, betul ya? Kalau kasih anak mah terbatas lah udah. Itu hukumnya begitu, nggak usah marah. Ya, udah begitu hukumnya. Jadi Kristo mati, dia masuk neraka dong, belum terima Yesus nih ceritanya, masuk neraka. Ceritanya saya punya koneksi,
bisa ngomong sama malaikat, bisa menghadap malaikat, saya sakti gitu. Saya ke akhirat, saya lapor. Malaikat, apa kabar? Baik, Pastor Eliakim, iya. Suka nge-live ya? Iya. Rame, saya suka ngeliatin tuh. Ada beberapa baju saya suka juga tuh, gitu. Umpama mungkin ya gitu ya. Itu hoodie-nya kemarin keren tuh, gitu ya. Luxury tuh gitu. Ngomong-ngomong mau apa nih anyway? Begini, ceritanya saya kayak anak selatan pakai by the way, anyway, which is gitu kan. Gitu. Begini, by the way, saya kemarin nih, kan Kristo masuk neraka nih. Jadi saya pikir saya mau gantiin Kristo. Boleh nggak? Boleh. Yuk sini saya screening. Di screening saya. Kamu rela masuk neraka? Pastor, rela saya, anak saya. Saya berani mati buat anak saya. Oke, saya screening. Di screening saya penuh dosa. Dia bilang, ya kamu juga perlu penebus. Kamu nggak layak. Jadi keluarga saya -2. Saya butuh 2 penebus buat keluarga saya. Paham nggak sampai di sini? Yang paham boleh angkat tangan nih. Ya, saya berdoa buat yang angkat tangan supaya Tuhan beri kecerdasan, tapi yang nggak angkat tangan supaya Tuhan kasih kecerdasan lebih lagi. Ya pasti ngerti juga lah ya. Jadi perlu penebus juga. Nggak bisa. Jadi yang perlu menebus itu ada lagi nih. Seorang pribadi manusia yang tidak bercacat celah. Dan hanya Yesus yang bisa menebus kita. Itu makna tebus. Karena Yesus, selain dia Tuhan, dia adalah manusia yang tidak bercacat celah. Lalu pertanyaan kedua, loh kok Yesus bisa nembus banyak orang? Nah ini dia, karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya nominal. Tuhan maha, betul? Manusia bisa dihitung. 1 juta, 2 juta bisa disensus. 1 miliar, 2 miliar bisa disensus. Tapi kebesaran Allah tidak bisa disensus. Lebih dari 1 miliar, lebih karena dia besar, maha besar, bukan cuma besar. Betul nggak? 30 miliar, lebih karena dia maha besar. 100 miliar, lebih. Itulah. Betapa kita bersyukur hari ini kita merayakan pemberian terbaik dari Tuhan tentang penebusan. Yang kedua, makna penebusan. Yang pertama lutron, yang kedua apolutrosis. Apolutrosis maknanya adalah begini, ditebus dengan harga yang mahal. Yesus itu Tuhan, Yahweh, Elohim, Adonai, pencipta langit dan bumi. Pribadi yang ada dengan sendirinya. Pribadi yang terikat dengan perkataannya. Pribadi yang sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan apa yang ada tidak menjadi ada. Yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Dia mati loh bagi kita. Itu makna penebusan yang kedua menurut Donald Guthrie. Ditebus dengan harga yang mahal. Makanya ada lagu kan. Bukan dengan orang wana. Salah. Ya karena Yesus Yahudi kan. Bukan dengan barang fana. Amin. Itu maknanya. Makna yang ketiga. Ya, kata yang ketiga adalah agorazo. Ya, yang apolutrosis itu muncul di Roma 3 ayat 24. Agorazo itu di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Agorazo artinya gini, ini yang luar biasa. Ya, setelah dibebaskan dari budak, dibayar dengan harga yang mahal, lalu ditebus untuk dimiliki. Makanya kita panggil dia, ya Aba ya Bapa. Kita milik kepunyaannya dan dia kepunyaan kita. Ya, itu makna daripada kata tebus. Kita milik Allah, oleh karenanya sebagai ciptaan kita wajib muliakan Allah. Amin. Yang terakhir saya punya kata-kata motivasi itu, ada quote tuh bagus banget. Ya, Natal itu selamanya bukan hanya untuk 1 hari. Natal itu selamanya bukan untuk 1 hari. Selamanya kita saling mengasihi, selamanya kita berbagi, selamanya kita memberi. Bukan menyingkirkan. Amin. Saudara, teman-teman, jangan pernah menghakimi orang. Karena itu bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaannya Allah. Itu jobnya Tuhan. Bagian kita hanya mengasihi, itu perintah Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, aku berikan perintah
baru kepada kamu, untuk kamu saling mengasihi, kata Tuhan. Amin. Ya, selamat Natal, Tuhan berkati kita. Demikianlah hari ini kita sudah belajar tentang firman telah menjadi manusia. Ada 3 hal, ya. Bicara tentang kasih, paling tidak kita belajar 3 hal ya, banyak hal. Ya, kasih, kerendahan hati dan penebusan. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi terang. Kita adalah Yesus kecil di dunia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa nanti pada follow saya di Facebook, nanti pada nge-fake ya. Bercanda. Serius. Oke, kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat karya keselamatan Tuhan rancang dari semula luar biasa. Bersyukur. Seandainya Bapak, Engkau tidak menjadi manusia, firman tidak menjadi manusia, apalah nasib kami? Tapi kami bersyukur, Engkau begitu murah hati, penuh kasih, penuh kerendahan hati. Engkau mau menebus kami. Sebuah kado yang luar biasa. Kalau Engkau mau mati bagi kami, maka kami juga mau mati bagimu. Kalau Engkau mau memberikan hidupmu bagi kami juga memberikan hidup kami bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di Natal ini kami bersuka cita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus Tuhan menjadi terang Tuhan. Seperti firman-Mu. Jadikan semua bangsa muridku. Demikianlah Tuhan. Di mana kami berada, kami mau menjadi pembawa terang itu. Perubahan bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Secara spesial hamba berdoa buat orang tua kami terkasih, Om dan Tante Halib. Berkat limpah rahmat-Mu atas mereka Tuhan, atas keluarganya. Kesehatan, sukacita atas mereka. Biarlah Tuhan di masa tuanya Om Halim dan Tante dapat hormat dan kasih sayang dari anak cucu menantu dan dari jemaat semua. Demikian juga karena cerita Tuhan berkati. Berkati anak cucu menantu, berkati seluruh jemaat, berkati GB Cibunar ini Bapak. Berkati Tuhan ibadah ini sampai akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu. Demi nama Yesus kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Memberkati. Terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Eliakim. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam penyalaan lilin, akan ada pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Silakan Om. Shalom. Pesan Natal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliakim. So, top marketok. Terima kasih kepada panitia seluruhnya saja ya. Saya tidak sebut satu persatu. Sampai tadi malam juga masih ada yang lembur. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua tim gembala, majelis, para aktivis, pendoa syafaat, pemusik, pemuji, penyembah, pelayan sound system, multimedia, dan recording. Terima kasih untuk saudara semua, baik yang sekarang ada di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Selamat Hari Natal. Kita semua membutuhkan damai di bumi, di dalam orang-orang yang berkenan. Saudara, kita perlu belajar hidup memperkenankan hati Tuhan. Lalu kita tetap saja belajar untuk menjadi saluran berkat untuk yang lain. Haleluya. Saya mau tutup. Justru pada situasi yang seperti ini, saya dan saudara membutuhkan damai sejahtera Kristus. Karena setiap hari kita mendengar berita-berita yang membuat orang tergoncang. Termasuk orang-orang Kristen yang berkata, saya beriman,
Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Tetapi pada saat-saat tersudut, terpojok, waktu betul-betul kita kejepit, kita stres, dan kita khawatir. Untuk itu, saudara dan saya membutuhkan shalom yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengadakan penyalaan lilin. Lampu boleh dimatikan buat Yusak. Ya. Baik, lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Halim. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ketua Sekolah Minggu, Saudari Nike. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Youth, Saudari Foska. Lilin keempat akan dinyalakan oleh perwakilan dari Majelis GBI Cibunar, Bapak Dede Benyamin. Dan lilin yang kelima akan dinyalakan oleh perwakilan dari Majelis GBI Cibunar Hikmah Bojong, Bapak Gunawan. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh staf gembala Bapak Inengah Yusak. Dan lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh perwakilan dari Dewasa Muda Bapak Jonathan. Baik, buat para perwakilan yang sudah di depan bisa membagikan terang lilin ini kepada jemaat. Silakan. Dan bagi jemaat bisa sama-sama kita bernyanyi pujian ini, Oh Holy Night, bersama-sama. Till he appeared and the soul varies word, the thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder springs a new and always born. On your knees, oh hear the angel voice
Oh night, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Divine, Oh night, when Christ was born. Oh night, divine. Oh night divine. For on your knees, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Puji Tuhan, penyalaan lilin sudah kita lakukan, boleh dimatikan dan lampu boleh dinyalakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ya. Baik. Nanti. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan jemaat bisa mempersiapkan persembahannya. Baik, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang indah untuk kami bisa beribadah, merayakan Natal pagi ini Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Sudah begitu banyak berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Dan kini tiba saatnya Tuhan, ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami, seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biar persembahan yang kami berikan ini Tuhan berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Terus berkati kehidupan kami Bapa, lewat pekerjaan, usaha, dan bahkan lewat hal-hal lain Tuhan. Berkati kehidupan kami, agar lewat berkat-berkat yang Kau berikan buat kami bisa membagikan kepada banyak orang, bahkan juga untuk berbagi dalam pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita sekali lagi naikkan pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Sekali katakan, Dia itu firman Tuhan
yaitu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dan doa syafaat nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Inengah Yusak. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali ucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah dan perayaan Natal 2021. Sebelum saya menyampaikan pengumuman dan doa syafaat secara pribadi dan juga atas nama keluarga, saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu sidang jemaat semua, dan selamat menyongsong atau menyambut tahun baru ya, sebentar lagi ya. Puji Tuhan, atas nama Gembala Sidang, staf majelis dan juga seluruh jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada hambanya Pastor Eliakim. Saudara mungkin nggak tahu nama lengkap beliau ya. Nama lengkapnya Eliakim Imam Agung. Pakai besar nggak? Nggak ya? Imam Besar Agung ya. Ya itu nama lengkapnya ya. Terima kasih. Saya biasanya panggil dia nama saja ya. Terima kasih Pastor Eliakim. Saya biasa panggil beliau itu Akim ya, untuk pelayanannya hari ini setelah menyampaikan firman Tuhan buat kami semua. Tuhan memberkati. Ada juga terima kasih kepada semua panitia, tadi sudah disampaikan, yang telah bekerja keras sehingga perayaan hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Semua telah dipersiapkan begitu indah. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa yang sudah juga melayani, WL singer, dua-duanya WL ini, nggak ada yang singer ya, dua-duanya WL. Saudara ya, semua pemuji, juga tim multimedia yang mempersiapkan semuanya ini ya. Jadi sudah diantisipasi karena seringkali agak gelap di sini, jadi dipakein ini ya. Wah luar biasa ini, saya sampai silau. Saudara dikasih Tuhan, jadi ada beberapa pengumuman. Minggu depan tanggal 26 Desember kita ibadah seperti biasa secara hybrid, jadi on-site dan online. Dan untuk jemaat Hikmah tetap on-site ya, jam atau pukul 16 jam 4 sore. Ada ibadah seperti biasa. Hari ini memang tidak semua jemaat hadir karena dibatasi, dan saya katakan pada tim pendaftar 70 tutup ya, ditutup. Nah akhirnya 70 tutup, walaupun masih ada yang masuk. Mohon maaf karena segini aja udah padat, tadi udah dilihat oleh ini ya, orang kelurahan, memang agak padat. Tapi saya percaya saudara yang di rumah juga Tuhan melawat dengan luar biasa. Saudara juga mengalami lawatan Tuhan yang sama dengan kami yang ada di dalam gereja, mengalami sukacita yang sama seperti kami yang ada di dalam gereja. Kemudian kepada semua komisi yang ada di Cibunar
untuk mempersiapkan semua laporan-laporan pelayanan 2021 karena kita akan mengadakan rapat evaluasi dan rapat kerja secepat mungkin. Jadi persiapkan 2021 kita tidak ada rapat kerja karena pandemi, tapi tahun ini akan ada rapat kerja dengan gembala dan semua komisi-komisi yang ada dan juga dengan para majelis. Sekira itu saja pengumuman hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada saya dengan WhatsApp. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh Tuhan memberi kesempatan kepada kami, dan sampai di penghujung tahun 2021 Tuhan memelihara kami sehingga kami boleh hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita merayakan hari Natal, hari di mana Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang luar biasa telah datang menjadi manusia untuk menebus kami, untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditabur dan disampaikan, dan kiranya ini menjadi ingat-ingatan akan kami, sehingga kami lebih lagi terus bersyukur dan bersyukur karena Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan biar juga kasih kami akan Tuhan semakin meningkat, semakin lebih dalam lagi, dan kami mengasihi Engkau dengan tindakan yang nyata, dengan kami rajin mencari hadirat Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, dan juga Tuhan, biar kami juga lebih mengasihi sesama kami, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Eliakim, yang Tuhan telah pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati anak, mantu, dan cucunya, dan juga Tuhan memberkati pelayanan, memberkati usaha, pekerjaan yang dilakukan, dan Tuhan terus menjadikan dia berkat dimanapun dia berada. Bapak Gembala Sidang kami juga Tuhan Engkau memberkati, dan bersama Ibu Gembala kami, anak-anak, mantu-mantu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah ini, maupun juga mereka yang mengikuti ibadah dan perayaan Natal ini melalui online. Tuhan, kami percaya Tuhan melawat mereka juga, dan berkat yang sama juga Tuhan curahkan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang Tuhan kasihi, Tuhan cintai. Dan Tuhan, kami bersyukur karena COVID atau pandemi sudah mulai menurun. Dan biarlah Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah bangsa kami, sampai Tuhan pandemi ini berakhir dan virus COVID dengan segala variannya lenyap dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Beri kepada mereka hikmat akal budi, dan biarlah setiap policy yang mereka buat, yang mereka bikin Tuhan, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan Tuhan, kalau nanti semua sudah berakhir, kami tinggalkan bait-Mu ini Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, kiranya demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, Bapa, utus pasukan malaikat untuk mengawal, membentengi kami. Setiap rancangan iblis dan antek-anteknya, mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak, batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, kami nyatakan, setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ruangan ini, mereka datang dengan bersih dan mereka pulang dengan bersih. Tidak ada satupun di antara mereka yang terpapar oleh virus COVID-19 dengan segala variannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka datang dengan sehat, mereka pulang dengan sehat, dan mereka terus sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk panitia Natal tahun ini yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini, mempersiapkan perayaan ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Dan kalau ada di antara mereka mungkin yang masih studi, Tuhan memberkati studi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai mereka lebih lagi Tuhan di lain kesempatan untuk mempersiapkan acara-acara yang sudah dirancang, direncanakan di gereja kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasanya tercurah atas kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong setiap orang yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh, duduk dulu Bapak Ibu, karena ada berkat yang akan kita selesaikan. Oke, untuk doa berkat ini saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Tony Setiawan untuk bawa dalam doa. Biar naik PDM, Pendeta doa makan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semuanya ini, untuk seluruh rangkaian ibadah ini. Kami juga bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Apa yang sudah tersedia, ya Bapa, kuduskan semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus.
Apapun bentuk kutuk-kutuk atas makanan kami tolak, batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima semuanya. Haleluya, amin. Amin. Ya, buat Bapak Ibu, berkat ini akan dibagikan ketika Bapak Ibu pulang. Jadi kalau bisa jangan dimakan di sini, boleh dibawa pulang ke rumah dan diselesaikan saja di rumah. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Buat Bapak Ibu yang kepengen rujak punya Mami Ani, boleh diambil juga. Ada di sini nih, di meja ini. Ya, silakan. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat